ada penambahan sesi baru ya yang LOP tadi. Iya, LOP. ya sesi LOP untuk memproyeksikan praktek langsung. Boleh semua. Dan kemudian kita tidak boleh memaksa ya, harus kabul kapan misalnya. Saya kabul bulan depan nih, harus enggak boleh. Gitu Bunda Trini. Karena kita enggak boleh memaksa kehendak Allah. Itu kan mau kapan? Itu kebijaksanaan dari Allah kan, melihat kepantasan kita. Dan alam semesta raya ini kalau kita rusuh seperti itu justru menjauh. Itu kan rasa rusuh ya, rasa yang enggak nyaman, tergesa-gesa. Maka itu jadi perisai dan LOP-nya tidak mudah terwujud di depan Bapak Ibu nanti. Yang penting setelah itu TSL bersenang-senang gitu ya, bersenang-senang. Jadi setelah LOP itu, LOP yang baik itu sebenarnya adalah setelahnya harus bahagia. Karena LOP yang dijalankan itu kan dengan wujud rasa syukur, sensasinya itu adalah bahagia. Harusnya yang tersisa adalah rasa bahagia. Nah, kalau sudah bahagia, lalu nanti besoknya nih dalam kegiatan itu rasanya kayak udah terjadi aja, udah ringan, ndak ngarep gitu, bahkan lupa, ndak inget gitu ya, ndak inget LOP saya apa ya gitu, karena kan udah ada ini ya kegiatan baru gitu kan, sudah mungkin ada yang LOP baru lagi kayak gitu. Nah, sudah ndak ingat nih ya LOP yang sudah tertanam. Justru itulah nanti yang akan mudah terrealisasi Bapak Ibu. Yang sudah lupa itu, jadi pada saat lakukan, praktekkan, lupakan ya, kerjakan, lakukan, lupakan, kayak gitu Bapak Ibu. Yang tersisa bahagia. Kalau sudah seperti itu, bahagia itu memancar. Lalu setelah itu menghantarkan datangnya dari pesanan request teman-teman semua, apa saja pesanannya, cepat teman-teman realisasinya ya. Yang penting teman-teman untuk jaga kesehatan ya. Makanya teman-teman misalnya kayak gini ya, saya radang tenggorokan seringnya ya, maka dari fisik itu dihati-hati ya. Hati-hatinya apa? Berarti saya jangan banyak minum dingin gitu. Kalau saya jangan minum dingin atau minum yang es krim aja ndak gitu kan, karena saya hati-hati. Nah pada waktu ndak sehat, maaf, ndak bisa LOP, bisanya merilis gitu, atau mendoakan orang lain sehat gitu. Bisa sih merasakan seperti sehat kalau Bapak Ibu kuat. Saya sehat, rasakan bahagianya kalau udah kuat gitu ya. Tapi kalau belum bisa kan akhirnya, Bunda saya kok belum bisa? Iya, karena kan masih lemah tubuhnya. Faktor untuk bisa menarik LOP itu mudah nyata, kesehatan tubuh itu sangat penting gitu teman-teman. Maka saling kesinambungan, jaga kesehatan. Apabila perutnya tidak tahan ya dengan mengkonsumsi sambal misalnya gitu ya, ya jangan untuk banyakkan makan yang pedas-pedas. Jadi Bapak Ibu yang tahu kondisi tubuh Bapak Ibu, di situ untuk hindarkan yang nanti menimbulkan ada ndak sehat. Kemudian konsumsilah ya nutrisi ataupun makanan ya atau herbal yang menyehatkan teman-teman semua. Jadi akhirnya nanti sinergi tuh ya, dari produk bumi, produk langitan, dan kemudian amalan jiwa gitu teman-teman ya. Amalan jiwanya itu juga harus diperjalankan. Apakah itu amalan jiwa? Amalan jiwa yaitu jurus-jurus magnet rezeki yang sudah kita pelajari. Contohnya apa? Merawat terumbu karang, mudah memaafkan orang lain menyakiti, kita memaafkan, lalu memuliakan, bahkan memberikan oleh-oleh. Kalau bisa malahan diberikan uang gitu teman-teman. Jadi ada yang menyakiti langsung kasih uang gitu. Langsung kasih uang gitu Bunda Trini ya kan. Wah itu cepat sekali keajaibannya, diganti langsung berlipat-lipat gitu teman-teman. Wah orang ini nih nggak baik sama aku, udah besoknya tak bawain makanan wes gitu. Kalau kasih uang kan orangnya nanti ini apaan aku ngasih uang, tersinggung kan. Kalau makanan kan oleh-oleh mbak kayak gitu kan, masih ada alasan gitu kan. Nah saatnya tiba mungkin pas hajatan, nah kasih uang gitu kan, datang dengan senyum kan pas itu momennya gitu kan. Nah seperti itu ya sahabat semua. Insya Allah dengan latihan-latihan magnet rezeki ini benar-benar teman-teman bermagnetis gitu ya. Tadi Bunda Siswati saya sepil ya, ada cara LOP. Saya memang sengaja kemarin-kemarin saya tidak sepil karena teman-teman semua sudah pernah dulu saya ajarkan juga gitu kan cara LOP. Nah sekarang kan banyak yang baru tuh yang bergabung. Maka di sesi yang kali ini saya sepil ada LOP. Akhirnya
lumayan tambah waktunya gitu kan Bunda Vita ya. Tambah berapa nih, kurang lebih 15 menit gitu. Ya mohon ikhlasnya gitu ya, karena ada peserta baru, perlu paham, perlu tahu gitu ya. Oke, seperti itu sudah dijawab. Jadi boleh Bunda Trini mau 3 ya, kemudian mau 5, maksimalnya 5 sih kelihatannya, berasanya gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu kayak kredit gitu, energinya kayak kredit karena kebanyakan mencabang gitu kan. Nanti melemah gitu kan, kayak kayak sinar baterai itu kan, kalau misalnya sana nyorot, ke situ nyorot juga, sana nyinar juga gitu kan, akhirnya tidak seterang pada waktu 1, 2, 3 gitu Bunda Trini. Diimajinasikan seperti itu. Kalau satu teng kayak gitu kan, akhirnya nanti menjadi lebih terfokus gitu Bunda. Nanti besok tinggal ganti lagi, boleh seperti itu. Atau saya 2 nih gitu, kalau saya misalnya saya 3 gitu kan, yang ditarik apa nih? Yang ditarik adalah pertama resi gitu ya, karena saya ada online, kemudian konsumen gitu kan, kemudian ada uang. Lalu kesehatan, keamanan gitu ya, kesehatan, keamanan itu dengan ayat kursi, diberi pagar gitu. Tarik nafas, kemudian baca ayat kursi. Bismillah. Ya, kita dimanapun berada dijaga oleh Allah dan para malaikatnya Allah. Di hadisnya Rasulullah, siapa yang merutinkan ayat kursi, maka pada saat keluar rumah dijaga oleh 70.000 malaikatnya Allah. Gitu ya. Maka teman-teman yang masih ada persoalan, misalnya di rumah tuh ada kecoaknya, di rumah tuh ada cicaknya banyak, di rumah tuh masih ada yang aneh-aneh, baca ayat kursi pada waktu maghrib 7 kali. Pada waktu subuh 3 kali, pakai tahadus nafas, tarik nafas, kemudian baca dengan senyum. Kemudian seperti dibentukkan ada pagar melingkar pakai cahaya gitu, melingkar di seluruh rumah gitu kan. Kalau saya berarti dari rumah, gudang, toko, kesana kayak gitu. Agar apa? Bismillah, dijaga keamanannya, keselamatannya. Ini kan ikhtiar ya teman-teman semua. Lalu setelah itu tawakal, TSL. Itu ya, seperti itu teman-teman semua. Bismillah, nanti bisa mendapatkan ridhonya Allah. Di maghrib 7, di subuhnya 3, karena maghrib itu menghadapi malam. Nah, situasi malam itu digambarkan banyak kejahatan, energi-energi tidak baik banyak berkeliaran pada malam hari. Nah, kemudian diproteksi dengan ayat kursi sebanyak itu. Bismillah ya teman-teman semua, kita dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ada lagi silakan. Dan gimana Bunda Vita? Sudah hampir jam 11. Gitu ya. Oh, ada yang tanya lagi. Iya. Siapa yang tidak sehat? Semoga lekas Ada sehat. lagi Bunda dari Bunda Dini. Oke, ya Bunda 2 Dini. pertanyaan dari Bunda Dini ya. Ya. Yang pertama, kalau misal terlibat gibah, kemudian sadar tahapan apa saja yang harus dilakukan, sadar diri dari gibah. Oke. Yang kedua, dalam LOP bisakah kita membayangkan seakan-akan kita sudah rilis dari finansial atau kesehatan atau keluarga? Ya, oke. Yang pertama dulu ya Bunda Pita ya. Misalnya terlibat hibah, ya kan langsung sadar ya, istighfar Bunda. Istighfar, bismillah, Allah ampuni kita. Yang penting memang betul-betul kita stop gitu. Kita stop, tidak lanjutkan gitu. Nah, bahkan kalau misalnya itu kadarnya hanya sebentaran, mungkin hanya untuk peringatan Bunda, itu tidak termasuk, karena kalau masih 10% ya itu bismillah, energinya memaklumi gitu. Karena kan kejadian itu kan tidak seindah terus ya mulus gitu kan, enggak, karena kita masih di dunia, ketemu orang yang kayak gini, ketemu orang yang kayak gitu kan. Kecuali kalau akhirnya berjam-jam gitu kan ngomongin gitu, nanti juga ketemu dengan teman yang ini, nanti ngomongin lagi, ketemu dengan sahabat yang itu ngomongin lagi, berarti itu hibahnya terus menerus gitu kan, tanpa sadar tuh. Tetapi kalau teman-teman semua pada waktu bicara nih, misalnya Bunda Dini ya terlibatnya nih, kok udah cukup lama nih, cukup lama, kemudian baru sadar, astagfirullahaladzim, keren gitu kan. Setelah itu lepas nafasnya, ambil nafas, lepas, senyum, kemudian alihkan pembicaraannya gitu Bunda. Pada waktu sudah istighfar, ya Allah ampuni aku gitu. Karena apa? Dosa hibah itu kan seperti memakan bangkai temannya sendiri gitu kan. Kelihatannya enak tapi lama-lama enak gitu kan. Lama-lama enak. Pertama enak tapi enak setelahnya gitu kan. Enaknya apa? Bisa menuju ke kepala, pening, tuing gitu kan. Kemudian menuju ke badan nih.
menjadi apa? Menjadi tidak nyaman tulang-tulangnya, menjadi tidak nyaman rasanya gitu kan. Saya kok mau meriang gitu kan. Akhirnya meriang beneran, panas gitu kan. Karena bicara yang tidak baik tadi, masuk tuh toksitnya gitu kan. Maka netralkan dengan istighfar, lalu untuk hindari gitu kan. Menghindarkannya diri gimana? Contohnya agar tidak menyinggung perasaannya. Mohon maaf ya Ibu ya, saya kok ada tugas lagi nih gitu, saya mau ada pertemuan apalah gitu ya, memang mau ketemu gitu, ketemu siapa, ketemu suami, ketemu anak kayak gitu kan. Jadi tidak bohong gitu kan, saya mau ada pertemuan di keluarga ya, bertemu dengan anak, dengan suami gitu kan, misalnya gitu ya Bunda Dini ya. Nah setelah itu sholat taubat gitu Bunda, sholat taubat dari orang yang dihibahin tadi kayak gitu Bunda. Ada setoknya, maka ikut THMR gitu ya. Nah setelah itu sholat tobat, kirimin Al-Fatihah pada waktu zikir setelah sholat tobatnya. Belum rilis nih, belum lega ya. Nanti sholat tobat lagi 2 rakaat, sholat lagi sampai rasanya itu plong, rasanya nyaman dan ringan. Nah itu bismillah, sudah satu sama terhubung, dapat ampunan Allah. Itu Bunda Dini ya, urutan-urutannya ya. Nah kemudian kalau nanti ketemu orangnya ya harus di situ harus ramah ya, mungkin tidak langsung Mbak maafin aku ya, aku hibah kemarin, tidak kayak gitu kali ya. Yang penting kan di kuantumnya udah, kemudian udah dilakukan ya, minta maaf dan kemudian untuk bisa berjanji nih nanti untuk lebih rukun lagi, lebih memuliakan lagi. Nah pada waktu ketemu ya udah seperti tidak ada apa-apa, yang ada kebaikan gitu Bunda Dini ya. Kalau Bunda mengatakan saya maaf ya, tadi saya hibahin ya, malah marah orangnya, perisai lagi gitu kan. Cari-cari kesempatan aja yang aman itu, bicaranya seperti apa. Yang penting kelanjutannya itu tidak berselisih energi gitu ya Bunda Dini ya. Lalu yang kedua, dalam LOP bisakah kita membayangkan seakan-akan kita sudah rilis? Ya memang betul Bunda. Memang kita itu kan di mana rezeki itu kan lebay Bunda Dini. Bunda Dini di mana? Ya, seakan-akan sudah rilis. Oh oke Bunda Dini ya, Bunda Dini. Jadi gini Bunda Dini, coba amati yang jurus disiplin kata ya. Hari ini menyebalkan gitu kan, itu yang tidak baiknya gitu ya. Hari ini kejadian sangat buruk kayak gitu kan. Karena apa? Saya ditegur pimpinan gitu kan. Pimpinan bicaranya itu kasar lah, bicaranya dengan nada yang menyakitkan gitu kan. Ini kan kata-kata yang bubur tuh semua. Tetapi coba naik menuju ke yang brilian, kita langsung aja ya. Hari ini indah sekali gitu Bunda Dini. Lebay kan? Berarti agar merasakan pada saat tumbukan itu terjadi, itu hari ini indah sekali, agar dapat obat gitu, agar dapat obat secara cepat. Maka mengatakannya hari ini indah sekali, wow keren gitu kan. Akhirnya yang terpancar ada di layar karena proyeksinya indah sekali. Nanti nasibnya juga ketemu dengan keindahan demi keindahan gitu Bunda. Memang harus lebay kayak gitu Bunda. Saat LOP, terima kasih ya Allah, mobilku sudah di garasi kayak gitu Bunda. Kok hilang? Nah, kok hilang? Ininya hilang. Apa? Nggak ada gitu ya gambarnya Bunda. Jadi kayak gini Bunda, terima kasih ya Allah, mobilku sudah ada gitu kan. Nanti kan otak kiri kayak gini, ada di mana? Ada di kuantumnya kayak gitu. Besok ada dari dealer udah langsung parkir di sini. Nah saat Bunda sudah menembus critical area, kemudian dipancarkan terus menerus, sudah ada mobilnya, sudah ada uangnya, sudah ada nih asetnya, sudah ada rumahnya, seperti itu. Tinggal Bunda LOP-nya apa? Pada waktu digetarkan terus menerus, wilayah kuantum Bunda Dini tidak tahu itu pura-pura atau sungguhan. Asal diulang dan diulang kembali kemudian menjadi keyakinan, mental Bunda menjadi kaya gitu. Kayaknya bagaimana? Bahagia karena mobil udah di garasi kok gitu. Padahal belum ada kan nyatanya. Tapi perwujudan dari langkah Bunda itu menuju tertariknya mobil di garasi Bunda itu parkir. Dengan apa? Dimunculkanlah usaha SR Bunda Dini nanti lancar. Gitu loh Bun. Kayak gitu Bun.
Jadi ndak ujuk-ujuk mobil itu datang, enggak, tapi Bunda Dini nanti dimunculkan tuh, didatangkan konsumen-konsumen, didatangkan ide-ide yang brilian, didatangkan ada reseller-reseller dari produk Bunda, kemudian didatangkan ada konsumen yang membayar dengan mudah membeli produk Bunda, tertarik dengan ada chat-chat ya dari produk Bunda yang terkirim ya, status Bunda yang terkirim ke WA gitu. Nah, Bunda Dini kerjakan apa tidak? Share produknya. Harusnya rutin gitu, harus rutin lah. Usaha kita cintai karena itu adalah alat bumi untuk bisa menarik finansial di kuantumnya. Kita harus punya produk bumi, Bunda Dini harus punya, Bapak Ibu ya, harus punya produk bumi yang winning gitu. Yang winning itu adalah yang menarik gitu kan. Nah, SR12 termasuknya yang menarik karena ekonomis gitu ya, kemudian produknya juga sangat membantu untuk kesehatan, banyak yang cocok gitu. Kemudian kayak saya produk bola gitu ya. Nah, produk SR12 ini kan produk selanjutnya gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah mempunyai produk yang lain silakan untuk dijalankan. Kalau yang belum, nah bisa menghubungi saya, menghubungi kami Bunda Pita dan lain-lain untuk bisa gabung, karena harus punya produk teman-teman semua ya untuk bisa menarik uang yang ada di kuantumnya. Ndak ujuk-ujuk ya uang itu masuk ada di kantong gitu kan, kemudian ndak ujuk-ujuk uang itu ada di meja. Belum makom kita Bapak Ibu ya, makom kita masih harus bergerak seperti Imam Syafi'i, kita belum seperti Imam Maliki. Nanti kalau amalan kita banyak, keyakinan kita penuh, kemudian kita sudah banyak sekali ya melakukan ada kebaikan-kebaikan yang tertanam menjadi tabungan semesta, kita bisa nanti ke makom ya Imam Maliki yang duduk aja uangnya berdatangan gitu kan ya udah Dini ya. Jadi kita masih gerak dulu ya, senam jari ya, kemudian kita bisa kirimkan ke status ya WA, status Facebook, kita buat konten gitu Bunda. Jadi masih tarafnya seperti itu karena Ustadz Nas saja kan masih keliling gitu kan. Walaupun beliau sebenarnya duduk aja ya uangnya udah datang banyak gitu kan. Sudah kayak Imam Maliki gitu Bunda Dini ya. Nah, kita ya di sini menyadari itu ya dengan penuh kesadaran. Oh ya, ya Allah, mudahkan saya mau bersa'i, saya mau mengelilingi orang-orang ya agar bisa memuliakan mereka. Mudahkanlah langkahku, ringankanlah perjalananku untuk bisa membawa produk ini siar sehat agar mereka bahagia, sehat, prima, luar biasa. Bismillah ya Allah, ridhoi aku, jualanku laris manis, lancar laku, langgeng. Mereka semua diberi banyak rezeki hingga pun bisa membeli produkku dengan cash. Lebih banyak lagi gitu kan, ditiupkan Bunda gitu kan, Al-Fatihah gitu, akhirnya percaya, laris sudah produknya gitu kan, gitu Bun ya. Jadi LOP seperti itu urutan-urutannya, rasakan seperti sudah nyata uangnya ada. Nah, munculnya nanti adalah peluang-peluang berdatangan ke Bunda Dini gitu. Tiba-tiba Bunda Dini punya kebiasaan tuh masak nasi goreng enak banget, bisa Bun, kemudian dipesan banyak orang gitu kan. Tiba-tiba saja Bunda dapat pesanan gitu, misalnya lemonku gitu kan, ada 12 gitu kan. Tiba-tiba aja teringat tuh temennya, Bunda Dini kan punya produk ya, susu yang gold itu kan gitu, untuk menetralkan dari asam urat, dari gula darah. Akhirnya Bunda, aku pesan masih adakah stoknya? Oh ya siap Bunda, saya kirimkan segera, padahal stoknya belum ada. Nah, segera chat gitu kan. Gitu ya Bunda Dini, itu kan kisah-kisah magnet rezeki seperti itu ya kan. Nah, teman-teman semua bergerak manjada ya. Manjada setelah kita sekarang ini cas baterai dari langitan, maka besok untuk dipraktekkan. Siap praktek Bunda Dini? Siap. Dan Bapak Ibu yang lain. Seperti itu ya. Silakan Bunda Pita. Iya, kita cukupkan ya Bunda karena Iya, sudah jam 11. Kalau Iya. belum cukup nyambung di grup. Nyambung grupnya biar ndak itu ndak Iya. rame. biar rame. Teman-teman mulai termotivasi dan semangat semua ini Bunda Iya, ya. betul. Besok keren ini judulnya. Besok harus gabung semua tuh ya. Keprivat RFF LOP Bunda ya kan. Cara membuat sistem bagaimana tidur saja
uang berdatangan. Nah, ya kan Bunda Vita ya. Gimana Iya, nih? keren. Nah, makamnya Imam Maliki ini kita bisa Iya, pelajari gitu insya Allah kan. kita semuanya punya makom Imam Maliki, Iya amin. gitu Ya, ya, terima merintis ke kasih ya sana. buat bunda-bunda dan ayah semuanya yang hadir di ruangan terapi sadar nafas sampai detik ini belum mundur karena semangat istiqomahnya yang luar biasa. Belajar. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan tadi dari awal sampai akhir bisa menjadi inspirasi keajaiban buat dipraktekkan ya teman-teman semuanya. Intinya kita harus semangat untuk prakteknya. Insya Allah ajaib mudah didapat. LOP itu apa? LOP mudah aja, tinggal ting gitu. Iya. Insya Allah kita semuanya dapat ting 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 gitu ya Bunda Susan. Iya, betul. Ya luar biasa teman-teman, bisa kita nyambung lagi di RFF LOP ya dengan kajian dengan tema yang berbeda, insya Allah lebih powerful lagi, dan kita akan membawakan ya sebuah jurus dari MR, dan teman-teman saya mau sampaikan nanti di akhir bulan insya Allah tanggal 29 kita ada satu jurus MR yang akan kita bawakan di Zoom privat Zoom investasi terbaik ya tanggal 29, yang kita mau ambil tema leverage rezeki ya. Leverage rezeki adalah perluasan rezeki ya, insya Allah ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang terutama pengen menambah punya penghasilan tambahan gitu ya. Bukan sekedar bisnis saja, tetapi ini adalah sebuah ilmu, sebuah jurus yang diajarkan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah yang menjadi faktor kali percepatan luar biasa ketika teman-teman nempel sama orang-orang yang sudah bermandat rezeki yang lebih dulu, yang lebih senior ya, kayak nempel-nempel Bunda Susan gitu ya. Ayo nempel. Nempel-nempel Pak Nasrullah gitu. Ya, ayo nempel Pak Nas Ya, luar Uangnya biasa. banyak. Pak Nas itu income-nya 1 bulan tuh triliunan ya Bunda ya. Iya, triliunan Ya, itu. ya, ya. Udah enggak 5 miliar lagi udah. Iya, udah miliar-miliar lagi gitu, udah triliun gitu ya. Triliun, iya. Karena memang bisnisnya Pak Nas sendiri banyak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya kalau mau meleverage rezeki nanti tanggal 29 kita hadir bareng-bareng tentunya dengan bonus istimewa dari Bunda Susan yang masih Iya, rahasia. bonusnya masih dirahasiakan sama Bunda Susan. Tentang LOP biasa. Tapi LOP-nya beda ini. Iya, Masya Allah, luar biasa. Oke, demikian apa yang bisa kami aturkan. Sekarang kita bareng-bareng tutup dengan doa kafaratul majelisnya. Silakan Bunda. Ya, terima kasih kebersamaannya. Bismillah teman-teman semua. Yuk praktekkan. Seindah apapun, sepowerful apapun jurus ataupun materi yang kami sampaikan, kalau hanya mampir menjadi pengetahuan, maka itu tidak maksimal manfaatnya. Maka teman-teman semua yuk maksimalkan manfaatnya dengan kita gerak mempraktekkannya besok untuk kita bisa melangkah ya lebih baik lagi, untuk bisa dipraktekkan di kehidupan kita semuanya, baik itu ada tumpukan maupun teman-teman semua mengalami keajaiban. Bagaimana untuk mempraktekannya agar keajaiban itu terus menghampiri dari teman-teman semua. Terima kasih, I love you seluruhnya teman-teman semua. Kan kita +6 ya. Jiwa tulus mencintai ya. Jadi I love you seluruhnya ya Bunda Vita dan teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin dari saya, dan kita ketemu kembali besok dan di sesi-sesi berikutnya. Di pertemuan kita ada 3 kelas ya, dari privat RFF LOP, terapi syukur sadar nafas, dan juga ada Zoom infak terbaik. Jangan lewatkan teman-teman Zoom infak terbaik, karena di sana ada materi-materi yang penting juga bagaimana kita untuk bisa LOP ya, untuk praktek-praktek LOP. Jadi kalau ketinggalan nanti akhirnya tidak mudah, karena tidak terulang lagi teman-teman di saat-saat yang dekat gitu kan. Nah, lebih baik ikut langsung daripada menyimak videonya. Kadang tidak kuat energinya ya karena hanya sendirian gitu kan. Tapi kalau Puja Jiwa